وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديعة نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبسندنا متصل إلى شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في دارين آمين. Jamaah sekalian, kebetulan kita 3 kali ngaji libur. Pertama karena hujan, keduanya saya ada pengecoran di Cianjur. Yang terakhir kemarin pengecoran yang terluas, jadi pakai mobil ininya aja 8 mobil yang bawa gendongan itu. Ya ada sebab semuanya 37 kubik sama pompanya belalai. Itu belalai nyewanya setengah hari itu 5 juta. Dulu masih murah. Sekarang alhamdulillah udah. Kemudian tadi ada laporan lagi dari Cianjur lagi menyelesaikan pemasangan hebel, disuruh lagi datang ke sana. Saya dari insinyurnya mau ngambil hari Kamis lagi, jangan dah, saya bilang kesian, udah 3 kali libur, ntar akhirnya hari apa? Jadi hari Rebu, jadi pengajian malam Kamis yang libur di Sadan. Nah, di sini kalau saya ambil lagi 4 kali libur, ke-5 kali wassalam. Biasanya gitu. Kebetulan Masya Allah sekarang siapa aja ngakuin macetnya luar biasa. Saya malah rencana mau bawa mobil ngajar. Saya mau beli mobil baru khusus untuk ngajar. Ya. Cuma lihat kayak gini kayaknya waduh udah nyampe. Itu bawa motor aja repot. Ya memang ngajar di sini sih bisa bawa mobil taruh di depan. Nanti ada yang tongkrongin dah. Ya. Saya bayar yang tongkrongin. Ya. Cuma datangnya saya dengerin selawat lama berhenti di situ. Dikira suara saji kayaknya. Alhamdulillah. Mari kita buka yang mana? Yang penting santai, tapi kita tetap lanjut ngaji. Saya perhatikan betul. Ya, kecuali kalau hal yang penting. Halaman berapa ya? Ini sih ada tandanya nih. Kacamata nggak ke bawah, tapi ini saya pikir kitabnya gede-gede ini tulisannya. Oh paslon ya? Lah apa tuh? Yang dulu kalau umum liwusuli sayyin ila jawfihi min a'yanil jannati mutlaqan, gitu benar? Ya, kita lagi bicara soal apa?
berpuasa, soal puasa. Kemarin sudah niatnya, caranya. Sekarang nih paslon satu pasal la yuktiru, tidak batal. Liso ini orang yang sedang berpuasa biwusuli syai'in ila jawfihi, masuk sesuatu ke perut. Jadi apa-apa nih yang masuk ke perut dalam keadaan puasa tapi kagak batal. Kan lazimnya orang puasa jangan pun masuk ke perut, masuk ke rongga, hidung, kuping, anus, batal. Ini masuk ke perut kok kagak batal. Nah, biar kita paham. Jadi ilajut min a'yanil jannah, dari ain-ain surga. Ain itu artinya benda-benda surga. Mutlakon, secara mutlak. Wala min a'yani dunia, dan tidak batal kemasukan benda-benda dunia. In wasola ilaihi, apabila sampai ke perut, bighairil ikhtiar, tidak dengan sengaja. Ikhtiar itu bukan dengan kemauan sendiri, cuma sengaja. Wah, ini di pisang lagi puasa masukin ke perut, batal nggak? Ya, batal lah, ya. Sebab apa? Sengaja. Sengaja. Ini enggak apa, batal. Yang kagak batal masuk sesuatu tidak sengaja. Lagi uap masuk laler ke mulut, ketelen, nggak batal. Dia nggak sengaja. Kecuali lagi wah ini laler, caplok ah, batal. Sebab apa? Sengaja. Kalau yang kagak sengaja kagak batal. Nah, jadi ya, au ma'an nisyani, atau karena lupa. Ini lagi puasa, kemudian kelupaan, pesan bakso semangkok, udah makan kenyang, udah kenyang, inget ya lagi puasa, nggak batal tuh puasanya. Makanya sering-sering aja lupa, sebab nggak batal. Yang batal kalau sengaja lupa, lagi makan bakso, loh, kok kamu makan bakso? Aduh, saya lagi belaga lupa, tegur lagi. Itu namanya belaga lupa. Kalau yang lagi lupa beneran, nggak batal. Udah gitu minum lagi, jus segelas gede. Kenyangnya sempurna bener udah, baru inget, kagak batal, nggak apa-apa. Itu ada yang bilang min a'yanil jannah, sebab Tuhan yang kasih makan. Nah, lagi puasa lupa, benar-benar. Nah, bukan setan yang lu bikin lupa, Allah. Kata Nabi, iza soma ahadukum wa nasiya fa akala wa syariba fal yutimma saumahu innama at'amahullahu wa saqah. Bila tengah berpuasa salah seorang kamu kemudian makan minum dalam keadaan lupa, lanjutkanlah puasanya. Sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan memberi minum kepada orang itu. Nah, jadi nggak batal. Wala bil jimai, ya, dan tidak batal juga karena hubungan suami istri. Lupa, orang geblek dua-duanya kan. Orang kalau lupa kan salah satu, dua-duanya lupa. Iya. Iya, ini emang kongkoli baru ya. Iya. Memang bicara hukum fikih barang yang tidak terjadi tetapi udah dipersiapkan hukumnya.
kalau terjadi. Misalnya apa? Apalagi mandi junub. Dibicarain bagaimana kalau sepotong orang, sepotong ular. Mandinya kayak apa? Kan nggak pernah terjadi. Tetapi hukum telah mempersiapkan masalahnya. Ya, jadi termasuk orang hubungan suami istri lupa di bulan puasa, nggak masuk akal kayaknya. Ya, kalau yang satu lupa dan yang satu ingat, baru nyolek udah dibilangin, bulan puasa nih, iya bener, ya, masa hampir api lupa. Ini sih, ya, nggak terjadi, tapi hukumnya ada. Ya, di sini. Wala bikhurujil mani, tidak batal puasa juga karena keluar sperma. Keluar sperma yang kayak apa? Yang lagi puasa tidur, mimpi sampai keluar mani, keluar sperma, nggak batal, mandi aja udah. Jangan cerita sama orang, udah mandi. Atau dia lagi duduk melamun, entah pikirannya ingat, tahu-tahu keluar mani, nggak batal juga. Sebabnya apa? Tidak disengaja, itu alasannya. Tidak disengaja. Kalau disengaja ya udah. Ya, kadzalika, begitu juga. Wala bil qai'i, apa tuh, kohron ya? Hah? Wakran, apa artinya? Wala bil qai'i, ya, dan tidak batal juga muntah. Apa? Bil qai'i, apa tuh bacanya? Kohron, apa artinya di bawahnya tuh? Muntah terpaksa. Kohron tuh artinya sebetulnya dipaksa, ya. Ini misalnya gimana? Orang naik kereta, naik mobil, naik pesawat atau naik perahu di laut. Kemudian dia terpaksa muntah, bukan dia yang maksa, muntahnya itu yang terpaksa. Nggak batal puasa. Kita dari sini ke Bandung naik bus dalam keadaan puasa. Kemudian puyeng apalah, mabok, lalu muntah, nggak batal. Lalu yang batal yang kayak apa? Yang sengaja emang dipukul-pukul perutnya, diapain supaya muntah. Memang ada. Saudara saya dulu almarhum Sanusi, dia kalau perutnya mules, kalau nggak muntah sakitnya berkepanjangan. Salah satu cara dimuntahin, dia nggak sakit. Makanya dia kalau mules itu ngeri dah. Ngerinya apa? Kalau kagak muntah sakit, maka sengaja dipukul-pukul sampai muntah, sembuh penyakitnya. Nah sekarang dia pukul-pukul perutnya dalam keadaan puasa supaya muntah, tetap batal. Itu namanya dipaksa. Kalau muntahnya yang maksa, enggak. Begitu. Iza lam yarji minhu syai'un, apabila tidak kembali dari muntahnya itu sesuatu ilal jaufi, ke perut. Artinya kalau dia mau muntah nggak jadi masuk lagi ke perut, ya, tetap kagak batal. Ya tetap kan, kalau muntah kagak jadi kemana tuh muntah, balik lagi kan, tetap kagak batal. Ini lagi bicara yang kagak batal. Illa bin nukhomati iza jarat ila jaufihi kohron anhu, ya. Illa, kecuali bin nukhomah, dahak iza jarat ila jaufihi kohron
apabila masuk ke perutnya dengan paksa, ya, dengan paksa anhu daripadanya, kagak batal juga. Misalnya gini, ada orang di tenggorokannya seret apa, dia kan itu maksudnya mau nelen dahak gitu, sebab nyangkut di lehernya, keluar dahak ditelan, nggak batal. Sebab apa? Belum keluar, masih ada di dalam kerongkongan. Kalau udah keluar ditelan, itu baru batal. Ini belum keluar, akhirnya bersih masuk ke dalam. Yang kayak gitu nggak batal. Wala bil iktihal, dan tidak batal juga dengan memakai sifat mata. Iktihal itu sifat mata. Lalu dia pakai di matanya sifat mata sampai masuk sifat mata itu ke air matanya. Tidak batal. Karena apa? Lubang mata tidak tembus ke perut. Kalau kita tutup mata lagi puasa boleh. Tutup di hidung nggak boleh, hidung punya lubang tembus. Ya. Kuping bisa masuk ke dalam kerongkongan atau ke dalam rongga kepala. Tapi kalau mata enggak. Makanya orang suka nanya lagi puasa tutup mata batal enggak? Enggak. Termasuk tutup lagi puasa injeksi suntik enggak apa? Termasuk lagi puasa bekam tahu sanggra yang ngeluarin darah tuh enggak batal, boleh, cuma makruh, puasanya tetap sah. Jadi wala dan tidak batal bil iktihal, dengan memakai apa sifat mata. Wal idhan, memakai minyak, apa minyak wangi atau minyak rambut nih, cuma makruh, nggak batal. Wa in wujida ta'mul kahli, meskipun terasa rasanya sifat mata, karena dia pakai di mata, terus mungkin sampai terasa entah baunya entah apa enggak. Pertama makainya bukan di lubang yang tembus ke perut, yang kedua ya sifat mata bukannya semacam makanan, ya. Dan dia ya itulah puasa yang di wadahni dan minyak. Pi halkihi tenggorokan, itu apa dibilang di situ, ya. Terasa di tenggorokan karena memakai celak mata dan memakai minyak. Wala bidukhulid dubab, dan tidak batal karena masuk lalat, ya, masuk lalat. Yang tadi lagi puasa uap kegedean, lalat terbang, ya. Dikira kali lubang apaan, masuk ke tenggorokan, nah, ketelan, enggak batal. Wal baud, apa baud? Nyamuk ke, rawon ke, balang kayu ke, balang kayu bakalan masuknya. Leher badak nih, leher orang enggak. Andai kata masuk plek, masuk itu enggak apa. Lagi kalau balang kayu masuk memang gitu. Wa gubaril kans. Gubaril kans artinya itu debu jalanan, orang nyapu, ya. Debunya
masuk ke mulut kita, nggak batal. Makanya kalau ada orang nyapu, mangap aja sih memang. Tapi kita disuruh menghindar. Jangan orang nyapu nih, jauhin. Jangan segala masuk debu ke batal, mangap aja. Itu orang gila tuh gitu. Kal gorbalah, gorbala itu debunya halus banget. Gorbala, debu halus bener kayak tepung, nih, itu nggak batal. Jangan debu yang gede-gede kayak kue dongkal, ya. Bukan debu namanya itu. Iya, atau debu yang berasa juga buang. Pijau pihi ke perut. Terus wa in amkanahu ya ayyaj apa yatajannaba zalika. Bila mungkin, kalau bisa maksud kita jauh dari tempat itu. Misalnya naik motor suka kemasukan debu dekat mulut, pakai masker. Misalnya uap kemasukan laler, tutup mulutnya pakai uap, pakai tangan. Gimana cara nutupnya? Tangan kiri belakang, gitu. Cara itu, ya mau tutup begini boleh, cuma kalau itu sunnah Nabi tutup dulu tangan kiri. Yang tutup tadi dia bisa jadi barang kayu masuk. Nah, jadi di sini dia amkan sedapat mungkin ayat aja naba zalika jauh dari jauhnya gitu. Uang naik motor pakai masker, pakai apa lagi, orang lagi nyapu minggir, jangan jaga orangnya tahu orang nyapu deketin mangap lagi. Nah, ini jangan. Wala bibal irriki al khalis mimma iddatihi, ya. Dan tidak batal lagi puasa nelen ludah yang bersih. Ludah yang bersih itu artinya yang nggak campur dahak, nggak campur makanan. Jadi orang puasa nelen ludah nggak batal. Ludah yang masih ada di dalam mulut, jangan udah keluar dari mulut ditelan batal. Ini yang masih di dalam mulut. Ludah yang bersih. Makanya orang puasa jangan ludah mulut tak kering, nggak apa-apa. Sebab telan ludah nggak apa-apa. Wal istinsak ila jaufihi, ya, dan orang yang menyerot air ke perutnya, ya, nyerot air padahal lagi puasa jangan nyerot air. Ini rupanya dinyerot sedikit aja kemasukan, nggak apa-apa. Idza lam yubalik fihima, kalau tidak bersangatan kekemuruk sampai berkali-kali, ya itu namanya sengaja. Ya. Jadi kita upayakan supaya tidak masuk ke perut. Makanya tidak bersangatan. Ya. Wa kana sabku apa? Fi wahidatin minal marratis salasa. Ya. Ya, jika terlanjur. Di sini apa tuh artinya, ya? Terlanjur sekali dari yang 3 kali. Kita 3 kali kumur. Ada sekali di antara yang 3 terlanjur masuk, tapi tidak banyak. Ukurannya nggak sengaja lah, tidak apa. Yang batal disengaja. Ya. Wah, ini kekemur sekalian lah. Ya. Sekalian ngapain? Haus, minum? Nah, jangan. Kalau nggak sengaja ya enggak. Kan intinya yang tidak sengaja
atau intinya di luar kemampuan kita nggak batal. Gitu. Yang kita sengaja yang batal. Wala bin naumi, dan tidak batal juga puasa karena tidur. Ya, wa inis tagroko naharo. Sekalipun istagroko tuh menghabiskan waktu siang. Tidur dari subuh. Bangun zuhur sembahyang tidur lagi nyambung sampai asar. Udah asar tidur lagi nungguin. Enggak batal. Cuma makruh. Ya. Puasanya terbatas. Ya. Wa ini stagraka nahara kullahu, walaupun habis waktu siang semua dari pagi ke sore dah maksudnya. Ya. Ya. Wala bil igma, tidak juga karena pingsan. Idza faqa lahzatan bin nahari, apabila dia tidak lama kemudian dia baik. Jadi idza faqanya apabila dia sembuh, lahzatan bin nahar, cepat di waktu siang. Dia pingsan, jatuh, pingsan, ingat. Nah, jadi pingsan yang sebentar itu tidak membatalkan puasa. Apa tuh? Bisyartin antu jada minhun dia. Udah, nanti bisyartin belakangan. Ya, syaratnya dia itu niat puasa di waktu malam. Jadi nanti bisyartin antu jada minhun niyatu fi waqtiha. Itu nanti. Saya agak payah nggak bawa kacamata masalahnya, jadi bacanya agak payah. Saya mau balik lagi, tadi udah jauh jalan. Ulang deh kacamata kelupaan, balik dia, jangan tambah jauh. Kalau balik lagi tambah lama. Baik, begitulah hal-hal puasa yang walaupun ketelan nyampe ke perut tapi tidak batal puasa. Lain halnya kalau disengaja walaupun dikit tetap batal. Jadi nelen ludah, tidur, itu semua tidak membatalkan puasa, termasuk makan minum dalam keadaan lupa walaupun sampai kenyang betul, tetap aja tidak membatalkan puasa. Baik, sampai di sini kalau ada yang mau bertanya, yang kurang paham, ya, silakan. Di masalah puasa, iya. Kalau lupa makan, gitu, lupa makan, gitu ingat masih ada semua ditelan atau dikeluarin? Ya, kalau udah inget buang aja udah. Kalau udah ingat, bersihin yang ada di mulut, kemur buru-buru. Kalau ditelan sedikit tuh nggak sengaja tuh. Wah ini kayaknya daging enak banget, dibuang sayang nih. Iya. Pokoknya iya. Apapun, sedikit apapun, kalau sengaja unsurnya. Kalau kagak sengaja sepiring boleh. Dia bingung, mau nanya ke balang kayu masuk tadi kan. Ya. Umur 3 kali tapi yang dikeluarin cuma 2. Yang satu disimpan. Batang itu Ji. Ya tahu. Ustaz, menanya Ustaz. Iya. Kalau kita puasa badan kurang enak, biasanya kita pakai rawason atau minyak angin tuh. Jadi kan kadang-kadang kan di sini kalau kayak itu kehirup kalau makan itu balsam Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Orang kalau pakai Ramason, pakai minyak angin, pasti masukkan ke hidung. Berasa banget, waduh, minyak angin. Enggak apa-apa. Tapi jangan dinikmati. Ini berasa, waduh, berasa enak bener kan. Jangan. Kalau sengaja gitu berarti batal.
Sengaja ngapa? Misalnya anginnya ditempel ke hidung gitu. Nah itu yang batal. Makanya jangan jurusan hidung. Make tenggorok. Minyak angin kita kagak pakai, kita buka aja kecium baunya. Apalagi kita pakai. Sama juga kayak debu kalau ini. Iya. Sama kayak debu juga. Kagak batal. Termasuk kita lagi jalan, asap tabunan masuk ke hidung, nggak batal, sebab nggak kita sengaja. Yang batal asap jinggo. Iya, disedot asap jinggo. Asap tabunan kan kagak. Jadi intinya barang yang di luar kemampuan kita, artinya yang tidak sengaja, tidak batal. Kalau kerokan dulu, Kalau kerokan nggak ada puasa. oh, boleh nanti ada kerokan, bekam, nggak apa-apa. Jangan bulan puasa kerokan. Iya, ya, kerokan kalau ya lagi sakit biasa dikerok, nggak apa-apa, cuma dikerok. Orang dibekam aja nggak apa-apa, suntik aja nggak apa-apa. Bukan keluar darah, batal enggak. Ya, si bekam juga keluar darah Ji, dari dulu orang bekam. Keluar darah batal. Kagak batal, nggak batal. Ya sengaja kan terlalu sengaja. Ya, Kan sengaja itu kan keluar darah. sengaja. Iya kan sengaja keluar darah. Enggak batal. Ya tapi bukan pada lubangnya. Injeksi malah masukin obat. Sebab bukan di lubangnya. Yang di lubangnya masukin lontong ke mulut. Itu di lubangnya. Kalau ini bukan, gak ada apa-apa disuntik, padahal masuk. Kalau yang kagak boleh, walaupun bukan di lubangnya, apa yang masukin air botol, infus. Kan infus ada dua, ada infus air, ada infus makanan kan. Ini diinfus, walaupun dari lubang ini, tapi lama kembung perutnya, ya batal. Sebab apa? Sampainya ke maidah perut. Kalau donor darah batal. Donor darah tidak batal. Sebab kita mengeluarkan darah bukan dari lubangnya. Jadi memang itulah masalah-masalah puasa yang kadang-kadang menurut kita aneh. Masa bukan kagak batasi kan gitu. Tapi hukum mengatakan begitu. Kok suntik nggak batal sih? Padahal suntik kan masukin obat. Hukum berkata begitu. Ya, kita jangan suka nyari sebabnya apa. Kagak batal. Jangan cari kalau hukum sudah menentukan begitu-begitu. Kadang-kadang ada yang nanya, Ustaz, sholat zuhur ngapain sih 4 rakaat? Enaknya 2. Iya, sholat aja 2 bilang, ya kagak diterima. Artinya banyak yang bertanya begitu. Ya Tuhan, kenapa saya sih dijadiin jari saya 5, lu mau 10? Dia jadi 20 kiri kanan. Ya kagak, Allah Ta'ala menentukan kayak gitu. Ya, makanya kata Nabi, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. La tas'alu, jangan banyak tanya. Jangan banyak cerewet. Kalau dijelaskan membuat kamu susah. Misalnya orang bilang, sikat gigi jangan dipakai, ada bulu babi tuh. Kan kebanyakan orang ngomong kayak gitu. Kemudian kamu cari-cari di mana sih sikat gigi tempatnya? Oh no. Tanya-tanya, ada bulu babinya. Ada emang? Haram kamu pakai. Lantaran kamu nanya sih. Kalau kamu kagak tanya, enggak. Makanya la tas'alu an asya. Jangan suka cerewet. Kalau cerewet membuat kamu sulit. Ya udah aja. Ya. Nah, sebab begitu. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Ada orang mati. Ketika ditanya, kata Tuhan, ya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Jawabannya potong sapi. Lah, kata Bani Israel, kok ngawur aja? Siapa yang motong? Kok jawabannya sapi? Nah ini, ya kata Nabi Musa, inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung dari Allah kalau saya macam-macam. Enggak, memang perintahnya begitu, suruh potong sapi. Nah, andai kata potong sapi, dia potong tuh sapi. Ambil buntut atau lidah, gebuk orang itu hidup.
bab itu. Nanya lagi, sapinya yang kayak apa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadin. Musa tanya Tuhan, sapinya kayak apa yang harus kita potong? Ya enak, Tuhan jawab, innahu baqaratun safra. Cari sapi yang bulunya kuning. Nah, mampus kalau susah sapi yang bulunya kuning, nggak ada. Faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Nah, tanya lagi, ya akhirnya ketemu. Sapinya siapa? Abdul Bar. Ketika hidup begitu bakti kepada orang tua. Abdul Bar itu. Ya, makanya ceritanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Akhirnya ketika bapaknya mau meninggal, maka kepada istri besar, anak kita masih kecil Abdul Bar, saya tinggalin sapi di hutan. Cara ngambilnya gimana Pak? Ini cincin nanti. Kebetulan ya, Abdul Bar itu ketika orang mau nyari sapi sesuai dengan pesan Allah, nggak ada yang ketemu. Coba Abdul Bar, sapi kamu bawa pulang. Barangkali itu yang Allah. Abdul Bar datang ke hutan dengan membawa cincin itu, sapi nyari. Dan Abdul Bar, oh betul. Hal ini kan sebenarnya langka, jarang terjadi. Ya memang maunya Allah kayak gitu, mau diapain? Kok ada sapi di hutan, warnanya kuning, ya? Punya Abdul Bar, inilah skenarionya Allah. Ketika dibawa pulang, terdengar suara, Abdul Bar punya sapi. Persis apa yang dikatakan Allah, ya. Innaha apa? Baqaratun safra faqi'ul launuha tasirun nadirin. Innaha baqaratun la syiyata fi wala taskil harsa musallamatun la syiyata fi. Sapinya menjelang dewasa. Jadi sapi dedara, sapi apa tuh? Tidak pernah dipakai. Ya, sapi kan kebanyakan dipakai. Ya sapi. Pas lihat, wah cocok bener. Apa yang digambarkan Al-Quran ada pada sapinya. Abdul Bar ditanya orang, Abdul Bar berapa harganya kamu mau jual? Berpikir dia, ya rupanya juga ada perintah. Sapi saya kagak jual, kata Abdul Bar. Kalau mau potong aja. Cuma dagingnya keluarin, gantiin emas, masukin emas, diriin kayak sapi juga. Waduh, ya udah terpaksa. Mereka kumpulin emas. Allah bilang fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka lakukan juga, hampir-hampir nggak kuat bayar. Sapinya Abdul Bar. Ya Abdul Bar punya emas segede sapi, ya kaya. Ini artinya apa? Banyak pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Pertama, jadilah orang bakti kepada orang tua. Pasti berkahnya pasti. Yang bilang itu Allah. Saya kalau yang bilang Pak RW aja saya nggak percaya. Yang bilang Allah, janji Allah, nggak bakalan meleset. Jangan dimaksiati. Jangan tidak dengar kata. Keberkahan itu sampai kayak gitu. Yang kagak-kagak Allah jadikan. Nah itu ceritanya. Jadi artinya kita jangan terlalu banyak cerewet. Ya. Orang bilang, oh ini begini, alah pakai aja udah. Ya. Nah, sebab apa? Kan kita nggak tahu, itu kan kata orang. Nah, tapi ya, sama juga dulu orang bilang, tempe jangan dimakan. Emang apa? Diinjek-injek di kali bikinnya. Ya itu kirain cuma rumor. Tapi benar, saya pernah lihat, pantas ada. Sejak saya lihat itu nggak pernah makan tempe. Sekarang sih saya lihat udah bersih. Lain. Dulu kan dia kacang kedelainya diinjek-injek tuh di kali, ya. Pegangan orangnya injek supaya supaya bersih. Padahal pakai air kotor. Tai orang lain ngambang masuk. Begitu.
Tai temen masuk, diinjek-injek aja udah. Sering banget dulu makan tempe, gigit karet, gigit kayak areng ada. Makanya saya udah, ya ada bang saya 5 tahun 6 tahun saya mau makan tempe. Saya lihat, maunya jangan lihat maunya, ya. Enak aja karet manis aja. Tai temen sedap aja udah. Ya, nah itulah kira-kira. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma tahlana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.